Dalam sejarah Islam awal, kekuatan dakwah tidak hanya dibentuk oleh wahyu dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga oleh figur-figur kunci yang mengubah keseimbangan sosial. Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebagai bangsawan Quraisy dan pendekar Mekah, masuk Islamnya Hamzah bukan sekadar pilihan iman pribadi, melainkan pergeseran struktural kekuasaan. Sejak saat itu, tekanan terhadap kaum muslimin tidak lagi sepihak. Di Madinah, Hamzah bertransformasi dari simbol kekuatan individual menjadi bagian dari institusi jihad dan etika perang Islam. Perannya di Badar dan syahidnya di Uhud menjadikannya Sayyidus Syuhada, bukan karena kekerasan, tetapi karena pengorbanan yang dibingkai oleh iman dan moral. Kisah Hamzah adalah kunci untuk memahami bagaimana Islam awal membentuk konsep keberanian, pengorbanan, dan kemuliaan manusia. Berikut biografi Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf adalah salah satu figur paling monumental dalam sejarah awal Islam. Ia bukan sekadar sahabat Nabi Muhammad SAW, melainkan juga pamannya, saudara sesusuan, sekaligus perisai fisik dan simbol keberanian umat Islam pada fase paling kritis dakwah. Nasabnya bersambung langsung dengan Rasulullah SAW melalui Abdul Muthalib, kakek beliau, pimpinan Quraisy yang dihormati seluruh Makkah. Hamzah lahir di Makkah sekitar 2 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada masa ketika masyarakat Arab hidup dalam struktur sosial kesukuan yang keras, hierarkis, dan syarat kekerasan simbolik maupun fisik. Kaum Quraisy saat itu memegang hegemoni ekonomi dan religius atas Jazirah Arab melalui pengelolaan Ka'bah, perdagangan lintas wilayah, serta sistem kehormatan atau muruah yang sangat dijunjung tinggi. Sejak kecil, Hamzah tumbuh dalam lingkungan elit Bani Hashim, sebuah klan yang meskipun tidak selalu paling kaya, namun memiliki kehormatan moral dan reputasi kepemimpinan. Ia dikenal bertubuh tinggi, kekar, berwajah tegas, dan memiliki sorot mata yang mencerminkan keberanian. Kepribadiannya dibentuk oleh tradisi berburu, latihan senjata, dan peperangan antar suku yang menjadi bagian inheren dari budaya Arab pra-Islam. Hamzah dan Nabi Muhammad SAW disusui oleh perempuan yang sama, yaitu Suwaibah, budak Abu Lahab. Hubungan sesusuan ini menumbuhkan ikatan emosional yang kuat di antara keduanya, jauh sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Sejak masa muda, Hamzah dikenal sebagai pelindung dan figur kakak bagi Nabi Muhammad, meski secara usia ia hanya sedikit lebih tua. Di tengah masyarakat Quraisy, Hamzah dikenal sebagai pendekar Makkah, seorang pemburu ulung, ahli memanah, dan petarung yang disegani. Ia memiliki reputasi keras, jujur, dan tidak mentolerir penghinaan terhadap kehormatan keluarga atau klan. Namun pada fase ini, Hamzah masih hidup sepenuhnya dalam nilai-nilai jahiliyah, keberanian, kehormatan, dan kesetiaan kesukuan. Sebelum memeluk Islam, Hamzah adalah representasi ideal laki-laki Arab pra-Islam. Ia menguasai seni berburu singa dan binatang buas di padang pasir, sebuah simbol keberanian ekstrim pada masa itu. Keahliannya menggunakan busur, tombak, dan pedang membuat namanya ditakuti dalam konflik suku. Namun berbeda dengan banyak tokoh Quraisy lain, Hamzah tidak dikenal licik, tamak, atau kejam terhadap yang lemah. Ia memegang prinsip kehormatan yang ketat, tidak menyerang tanpa sebab, tidak mengkhianati perjanjian, dan tidak menghina orang yang berada di bawah perlindungannya. Inilah fondasi moral yang kelak memudahkan hatinya menerima kebenaran Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan dakwah tauhid secara sembunyi-sembunyi, Hamzah belum menunjukkan sikap permusuhan. Ia juga tidak terlibat langsung dalam tekanan awal yang dilakukan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin. Sikapnya cenderung netral, bukan karena setuju, melainkan karena belum merasa terusik secara personal atau kesukuan. Namun situasi berubah drastis ketika dakwah Islam mulai menantang struktur kekuasaan Quraisy, menghantam berhala-berhala, dan menyatakan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Bagi elit Makkah, ajaran ini bukan sekadar agama baru, melainkan ancaman politik dan ekonomi. Abu Jahal, salah satu tokoh paling keras menentang Islam, menjadi simbol perlawanan terhadap Nabi SAW. Ia bukan hanya memusuhi secara ideologis, tetapi juga secara fisik dan verbal. Dan dari sinilah, titik balik Hamzah dimulai.
Suatu hari, Hamzah baru saja kembali dari berburu. Busur masih tergantung di bahunya, pakaian masih berdebu padang pasir. Di pelataran Ka'bah, seorang budak perempuan menghampirinya dan berkata dengan suara gemetar, "Wahai Hamzah, tahukah engkau apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap keponakanmu Muhammad? Ia menghina, mencaci, dan memukulnya di hadapan orang-orang, tanpa ada yang membela." Kata-kata itu menghantam nurani Hamzah lebih keras daripada tombak manapun. Amarahnya bukan sekadar karena Nabi Muhammad SAW dihina, tetapi karena kehormatan Bani Hashim diinjak-injak. Tanpa menunda, Hamzah melangkah cepat menuju Masjidil Haram. Di sana Abu Jahal sedang duduk dengan penuh kesombongan di tengah para pemuka Quraisy. Tanpa sepatah kata, Hamzah mengangkat busurnya dan menghantam kepala Abu Jahal hingga berdarah. Dengan suara lantang yang menggema di sekitar Ka'bah, Hamzah berkata, "Aku mengikuti agamanya. Katakan jika engkau berani." Kejadian itu mengguncang Makkah. Para pemuka Quraisy terdiam. Mereka tahu, Hamzah bukan orang yang bisa ditantang sembarangan. Masuk Islamnya Hamzah bukan sekadar pertambahan jumlah pengikut, tetapi pergeseran keseimbangan kekuatan. Pada awalnya, pernyataan itu lahir dari amarah dan solidaritas kesukuan. Namun malam itu, Hamzah merenung. Ia mendatangi Nabi Muhammad SAW, mendengarkan Al-Quran, dan hatinya bergetar. Islam yang semula ia bela karena kehormatan, kini ia peluk dengan iman penuh dan kesadaran ruhani. Sejak hari itu, Hamzah bin Abdul Muthalib menjadi singa Allah, bukan hanya karena kekuatannya, tetapi karena keberaniannya berdiri di sisi kebenaran tanpa kompromi. Masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib menandai perubahan drastis dalam peta kekuatan sosial di Makkah. Untuk pertama kalinya sejak dakwah Nabi Muhammad SAW disampaikan secara terbuka, kaum Quraisy menghadapi seorang muslim yang tidak bisa ditekan, tidak bisa diintimidasi, dan tidak bisa disingkirkan secara sosial. Hamzah adalah bangsawan Quraisy, petarung elit, dan figur yang memiliki jaringan kehormatan lintas klan. Sejak hari ia menyatakan keislamannya, Hamzah berdiri di samping Rasulullah SAW dalam setiap momentum krusial. Ia tidak sekadar menjadi pengikut pasif, melainkan pelindung fisik dan simbol keberanian kolektif umat Islam. Jika sebelumnya kaum muslimin harus beribadah secara sembunyi-sembunyi dan menerima hinaan tanpa perlawanan, maka kehadiran Hamzah mengubah dinamika tersebut. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Hamzah sering berjalan bersama Rasulullah SAW mengelilingi Ka'bah. Ia sengaja memperlihatkan keberpihakannya secara terbuka. Bagi kaum Quraisy, ini adalah pesan yang jelas. Menyentuh Muhammad berarti berhadapan dengan Hamzah. Namun peran Hamzah bukan sekadar intimidatif. Ia juga mulai mengalami transformasi spiritual yang mendalam. Dari seorang satria jahiliyah yang mengandalkan amarah dan kekuatan fisik, Hamzah perlahan berubah menjadi pejuang tauhid yang tunduk pada wahyu. Ia mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, memahami prinsip keadilan ilahi, dan mulai mengendalikan emosinya dengan akhlak Islam. Tekanan terhadap kaum muslimin tidak berhenti. Penyiksaan terhadap budak dan kaum lemah terus berlangsung. Tetapi Quraisy kini berhitung ulang. Mereka tahu, selama Hamzah dan Umar bin Khattab berada di barisan Islam, tindakan represif terbuka dapat berujung konflik berdarah antar klan. Hamzah menjadi tameng sosial. Banyak muslim lemah berlindung di bawah pengaruhnya. Ia tidak ragu menegur keras siapapun yang melecehkan Islam, bahkan jika itu berasal dari tokoh Quraisy sendiri. Dalam struktur masyarakat Arab, tindakan seperti ini hanya mungkin dilakukan oleh orang dengan posisi kehormatan tinggi, dan Hamzah memilikinya. Ketika tekanan Quraisy semakin sistematis, melalui boikot ekonomi, pengucilan sosial, dan ancaman pembunuhan, Nabi Muhammad SAW memerintahkan hijrah. Hamzah termasuk di antara mereka yang hijrah ke Madinah dengan penuh kesadaran bahwa fase dakwah telah berubah dari kesabaran defensif menuju pembangunan masyarakat dan pertahanan kolektif. Di Madinah, Hamzah tidak lagi sekadar pelindung personal Rasulullah SAW, melainkan bagian dari arsitektur militer dan sosial negara Islam pertama. Ia dipersaudarakan dengan Zaid bin Haritsah, sebuah ikatan yang mencerminkan kesetaraan Islam. Bangsawan Quraisy dipersaudarakan dengan mantan budak. Transformasi ini signifikan. Hamzah, yang di Makkah adalah simbol kekuatan individual, kini menjadi komandan disiplin dalam struktur jamaah. Ia belajar strategi, kepemimpinan kolektif,
dan ketaatan mutlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panglima tertinggi. Hamzah diangkat sebagai salah satu pembawa panji dalam ekspedisi-ekspedisi awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempercayainya bukan hanya karena keberanian, tetapi karena integritas dan loyalitasnya. Dalam Islam, kekuatan tanpa ketaatan adalah bahaya, dan Hamzah membuktikan bahwa ia mampu menundukkan egonya di bawah komando wahyu. Ia turut serta dalam berbagai syariah, ekspedisi militer terbatas, yang bertujuan mengamankan Madinah dan menekan ancaman Quraisy. Setiap langkahnya kini bukan lagi demi kehormatan klan, melainkan demi menegakkan keadilan ilahi dan melindungi umat. Perang Badar adalah titik balik sejarah Islam, dan Hamzah bin Abdul Muthalib berdiri di jantung peristiwa itu. Dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit dan perlengkapan yang minim, kaum muslimin menghadapi kekuatan Quraisy yang secara materi dan jumlah jauh lebih unggul. Hamzah memasuki medan Badar dengan pedang terhunus, mengenakan bulu burung unta di dadanya, tanda khas yang membuatnya mudah dikenali. Ia tidak bersembunyi di balik barisan. Ia berada di garis depan. Dalam duel pembuka perang, Hamzah berhadapan langsung dengan para jawara Quraisy. Ia menumbangkan Utbah bin Rabi'ah, sebuah kemenangan psikologis yang mengguncang moral pasukan musuh. Setiap tebasannya bukan sekadar serangan fisik, tetapi pernyataan bahwa era penindasan telah berakhir. Hamzah bergerak di medan perang dengan kombinasi keberanian dan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak membabi buta. Ia membaca situasi, melindungi pasukan lemah, dan menyerang titik-titik krusial. Banyak prajurit Quraisy gugur di tangannya. Para sahabat menyaksikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Hamzah dengan kebanggaan sekaligus doa. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentangnya sebagai Asadullah wa asadu Rasuli, singa Allah dan singa Rasulnya. Kemenangan Badar bukan hanya kemenangan militer. Ia adalah deklarasi eksistensi umat Islam, dan Hamzah adalah salah satu pilar utama kemenangan itu. Namun, kemenangan ini juga menanam benih dendam mendalam di hati Quraisy, khususnya pada keluarga-keluarga yang kehilangan tokoh penting di Badar. Dendam itu kelak akan memuncak di Uhud, dan Hamzah akan menjadi target utamanya. Kekalahan Quraisy di Badar bukan sekadar kegagalan militer, ia adalah kehancuran simbolik. Tokoh-tokoh utama mereka gugur, kehormatan kolektif tercabik, dan supremasi Makkah dipertanyakan oleh kabilah-kabilah Arab. Di tengah luka itu, satu nama terus disebut dengan kebencian yang membara, Hamzah bin Abdul Muthalib. Bagi Quraisy, Hamzah bukan hanya seorang pejuang Islam. Ia adalah algojo Badar, simbol kekalahan mereka, dan ancaman yang harus disingkirkan. Dendam ini paling kuat berakar pada diri Hindun binti Utbah, putri dan istri para pemuka Quraisy yang ayah, paman, dan kerabatnya tewas di tangan kaum muslimin, sebagian besar oleh Hamzah. Hindun tidak sekadar ingin menang, ia menginginkan pembalasan personal. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa ia bersumpah akan meminum hamar dari tengkorak Hamzah, atau mengunyah hatinya jika berhasil membunuhnya. Sumpah ini mencerminkan betapa perang Uhud bukan hanya konflik militer, tetapi perang emosi, dendam, dan kehormatan jahiliyah. Untuk merealisasikan dendam itu, Hindun mencari seseorang yang mampu membunuh Hamzah tanpa harus bertarung secara terbuka. Pilihannya jatuh pada Wahsy bin Harb, seorang budak Habasyah yang ahli melempar tombak. Wahsy tidak didorong oleh ideologi, ia didorong oleh satu hal, janji kebebasan. Jika engkau membunuh Hamzah, kata Hindun, engkau merdeka. Dengan demikian, sejak sebelum pasukan bergerak dari Makkah, Hamzah telah menjadi target utama. Ia diburu bukan karena kelemahan, tetapi justru karena kekuatannya. Ketika pasukan Quraisy berjumlah sekitar 3.000 orang mendekati Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat. Keputusan diambil, bertahan di kaki gunung Uhud. Hamzah berada di barisan terdepan, mengenakan 2 pedang, bergerak dengan keyakinan penuh. Sejak awal pertempuran, Hamzah kembali menunjukkan mengapa ia dijuluki singa Allah. Ia menyerang tanpa ragu, menghantam barisan Quraisy, dan menumbangkan siapapun yang menghalanginya. Dalam riwayat disebutkan bahwa ia berseru lantang di medan perang, memperkenalkan dirinya agar musuh tahu siapa yang mereka hadapi. Hamzah tidak bersembunyi. Ia tidak berlindung di balik pasukan. Ia menghadirkan dirinya sebagai pusat gravitasi pertempuran. Banyak prajurit Quraisy gentar hanya dengan melihatnya bergerak.
Namun di balik kegemilangan itu, bahaya sedang mengintai. Wahsy bin Harb tidak maju ke medan terbuka. Ia bersembunyi di balik batu dan celah, mengamati gerakan Hamzah dengan sabar dan dingin. Ia tahu, melawan Hamzah secara langsung adalah bunuh diri. Satu-satunya cara adalah menunggu celah sekecil apapun. Ketika Hamzah sedang menebas seorang prajurit Quraisy dan posisinya terbuka sesaat, Wahsy melemparkan tombaknya dengan seluruh kekuatan. Tombak itu melesat, menembus tubuh Hamzah dari bawah hingga keluar di bagian perut atau dada. Hamzah terhuyung, darah mengalir deras. Ia masih sempat bergerak beberapa langkah, lalu jatuh ke tanah Uhud. Syahid di medan perang. Singa Allah telah gugur. Setelah Hamzah gugur, Wahsy mendekat untuk memastikan tombaknya berhasil. Ia tidak merampas harta, tidak merayakan kemenangan. Ia hanya memastikan satu hal, target telah mati. Setelah itu, ia mundur, menunggu janji kebebasannya dipenuhi. Namun tragedi Hamzah tidak berhenti pada kematiannya. Ketika pertempuran mulai berbalik arah akibat pelanggaran pasukan pemanah Muslim, pasukan Quraisy menyerbu medan. Di antara mereka, Hindun binti Utbah mendatangi jasad Hamzah. Dalam tindakan yang menjadi salah satu episode paling kelam dalam sejarah Islam, jasad Hamzah dimutilasi. Perutnya dibelah, jantungnya dikeluarkan. Dalam sebagian riwayat disebutkan Hindun mengunyah jantung Hamzah, namun tidak mampu menelannya dan memuntahkannya kembali. Perbuatan ini melampaui batas perang manapun. Ia bukan lagi soal kemenangan atau kekalahan, melainkan degradasi total nilai kemanusiaan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemukan jasad pamannya, beliau terdiam. Tubuh Hamzah tercabik. Luka itu bukan hanya luka fisik, tetapi luka psikologis terdalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis tersedu-sedu. Para sahabat belum pernah melihat beliau menangis seperti itu. Beliau bersabda, "Tidak pernah aku ditimpa musibah yang lebih berat daripada ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamai Hamzah dengan gelar yang kekal dalam sejarah, Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada. Hamzah dimakamkan di Uhud bersama para syuhada lainnya, tanpa dimandikan, dengan pakaian perang yang berlumur darah, sebuah kemuliaan tertinggi dalam Islam. Waktu berjalan, generasi berganti, dan debu sejarah menutupi medan Uhud. Namun kisah Hamzah bin Abdul Muthalib tidak pernah benar-benar terkubur. Ia hidup dalam ingatan umat, bukan hanya karena keberaniannya, bukan hanya karena syahidnya, tetapi karena cara Allah memuliakannya bahkan setelah jasadnya kembali ke tanah. Dalam sejarah Islam, terdapat riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa jasad Hamzah tetap utuh lama setelah ia dimakamkan di Uhud. Pada masa-masa berikutnya, ketika terjadi banjir, atau upaya pemindahan tanah di sekitar pemakaman syuhada Uhud, sebagian jasad para syuhada dilaporkan masih dalam keadaan segar, seolah baru saja dimakamkan. Di antara nama yang paling sering disebut adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Riwayat-riwayat ini tidak dipahami semata sebagai keajaiban fisik, melainkan sebagai isyarat kemuliaan spiritual. Dalam Islam, syuhada tidak dianggap mati. Mereka hidup di sisi Allah, diberi rezeki, dan dimuliakan. Keutuhan jasad Hamzah dipahami umat sebagai pantulan lahiriah dari kehidupan batiniah yang dijanjikan Allah bagi para syuhada. Hamzah yang tubuhnya dimutilasi dengan kejam di Uhud, dipotong, dilukai, dan dihina, justru dimuliakan Allah dengan cara yang berlawanan dari niat para musuhnya. Mereka ingin merendahkannya bahkan setelah mati. Allah mengangkat derajatnya bahkan setelah waktu berlalu. Dalam keheningan Uhud, seakan bumi sendiri enggan merusak jasad yang telah menyerahkan segalanya demi kebenaran. Darah yang dulu mengalir di medan perang menjadi saksi bahwa keberanian yang lahir dari iman tidak akan pernah membusuk oleh zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di hadapan jasad Hamzah dengan air mata dan doa. Hari itu beliau kehilangan paman, saudara sesusuan, dan pelindung setia. Namun sejarah membuktikan, apa yang hilang secara kasat mata, justru kekal secara makna. Hamzah tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan harta, ia tidak meninggalkan keturunan yang berkuasa. Ia meninggalkan teladan bahwa kekuatan sejati bukan pada otot, tetapi pada keberpihakan. Bahwa keberanian tertinggi bukan menyerang, tetapi bertahan di jalan kebenaran.
bahwa kematian paling mulia adalah ketika hidup telah diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Maka ketika umat mengenang Hamzah bin Abdul Muthalib, yang diingat bukan hanya singa Allah yang mengaum di Badar, tetapi juga syuhada Uhud yang jasadnya dijaga kehormatannya oleh waktu. Ia gugur, tetapi tidak hancur. Ia wafat, tetapi tidak hilang. Ia dimakamkan di bumi, tetapi disebut di langit. Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah, pemimpin para syuhada, dan saksi abadi bahwa kemuliaan tidak pernah mati bersama jasad yang ikhlas.